Halo buat semuanya, kembali lagi bersama saya Kangkung gitu ya. Saya di sini akan menyampaikan beberapa hal penglihatan atau vision yang sudah pernah saya sampaikan lewat media sosial saya di Sacrifice Tone. Jadi beberapa hal ini mungkin kalian sudah tahu gitu ya. Jadi semoga aja apa yang saya sampaikan ini semoga menjadi pengingat bagi kita. Jadi yang pertama saya akan menyampaikan akan ada beberapa insiden crash ataupun mengalami maintenance tentang burung besi. Jadi burung besi ini ada 4 negara gitu ya, ada 4 negara dengan inisial kode negaranya itu A, I, C, M. A, I, C, M gitu ya. Terus nama burung besinya itu dengan kode inisial C, C itu masih ada lagi gitu ya, C dan titik-titik tanda tanya gitu. Terus ada lagi inisial G, lalu inisial lagi CA, dan yang terakhir inisial M gitu. Jadi ada 4 gitu ya, 4 negara. Terus dengan kode ini kode rangkanya ya, dengan kode 737 strip 8 XXX gitu ya. X itu artinya yang disensor. Terus ada lagi 747 strip 8 XXX gitu ya. Terus ada lagi 767 strip 4 XXX. Terus ada lagi 737 strip 3 XXX. Lalu ada lagi 787 strip 4XXX. Saya menyarankan buat kalian yang ingin melakukan berpergian ataupun ingin kembali pulang ke rumah, jika melalui kendaraan jalur udara gitu ya, jalur darat maupun jalur laut gitu ya. Jadi saya menyarankan untuk kalian untuk pergi ataupun pulang di tanggal genap gitu ya. Kalian harus berpergian ataupun kembali pulang itu di tanggal genap, disarankan. Lalu berikutnya di sini saya melihat lagi perihal tentang vaksin. Jadi sebenarnya virus itu sudah disebarkan dari bulan 5 lalu gitu ya. Jadi diusahakan kalian jangan pernah sakit. Kalaupun batuk, jangan langsung ke rumah sakit. Lebih baik cari dokter gitu ya, dokter yang di apotek gitu ya. Disarankan begitu. Karena apa? Karena yang kulihat nanti akan banyak, mungkin sudah gitu ya, karena saya mungkin video ini telat aku uploadnya, karena beberapa yang saya sampaikan ini sudah lama sekali, dari bulan 3, bulan 4 itu saya sudah menyampaikan di lewat Instagram saya pribadi saya gitu ya. Jadi akan banyak orang yang akan banyak orang yang divonis kena TBC gitu ya. Itu yang pertama, disarankan jangan mau untuk itu gitu. Pasti kalian paham lah, saya tidak akan mau menyebut itu, takutnya nanti itu sensitif, malah saya yang kena, yang jadi bumerang bagi saya gitu ya. Terus akan ada lagi, ini saya sudah pernah posting di Instagram saya, akan banyak virus mata gitu ya. Buat kalian semua disarankan
Pokoknya kalau ada sakit mata gitu ya, kalau udah sakit mata lebih baik berobat gitu ya, pakai insto atau obat mata yang lainnya gitu ya, karena ini akan banyak orang yang akan mengalami sakit mata padahal itu tidak kenapa-napa gitu ya, tidak sakit. Karena ya apa ya, saya juga bingung gitu loh, itu virus atau memang disebarkan, karena itu akan menjadi salah satu agenda elit global gitu. Terus yang berikutnya, di sini saya melihat akan ada wabah wabah wareng. Jadi buat kalian semua yang punya tanaman seperti padi gitu ya, atau singkong atau apapun itu, pokoknya yang penting tanaman, disarankan untuk kalian untuk menanam tanaman serai gitu ya, atau tanaman serai, atau ditaburlah di sekitar tanaman kalian gitu. Karena tanaman serangga atau wabah ini tidak menyukai baunya serai gitu ya. Buat kalian semua monggo. Atau bukan cuma padi doang gitu ya, tapi kesemuanya tanaman gitu. Jadi bukan hanya serai doang gitu ya untuk ditanam, tapi harus juga disemprot gitu ya. Jadi buat kalian semua waspada, karena beras akan mengalami kenaikan harga, yang saya lihat begitu. Terus untuk ternak, buat kalian yang punya ternak, saya sarankan untuk vaksin ternaknya harus dipastikan steril, karena ini akan mengalami banyak kematian ternak gitu ya, banyak banget mengalami wabah ini gitu di tahun 2026 gitu. Terus di sini saya lihat lagi, saya sudah pernah menyampaikan ada 7 apa 8 gitu ya, saya lupa banget. Jadi ini ada 8 atau 7 yang akan mengalami kasus gitu ya, pencucian uang. Jadi yang pertama, dia seorang artis. Lalu yang kedua, dia ini influencer. Yang ketiga, public figure atau crazy rich. Iya kayaknya public figure, crazy rich. Terus yang kelima ini, 5 dan 6 ini menteri. 5 dan 6 ini menteri. Dia seorang orang muda. Saat menterinya masih muda satu, dan satunya lagi parubaya. Terus ada lagi dia ini yang ketujuh ini motivator. Yang kedelapan ini pengacara. Oh berarti ada 9, sorry. Satu lagi ini dia tenaga profesional, tenaga medis. Pokoknya dia yang ke-9 tenaga medis. Jadi ada 9 orang yang satu persatu akan mengalami kasus pencucian uang gitu ya. Inisialnya sudah pernah saya sebut gitu ya, gitu. Jadi ada inisialnya 4-nya itu R-nya ada 4 gitu ya, dan sisanya saya nggak akan kasih tahu. Pokoknya ini rahasia. Pokoknya nanti ini akan mengalami kasus pencucian uang sampai tahun 2027 gitu. Terus lagi gini ya, sebentar. Di sini saya juga pernah menulis di Instagram saya, hati-hati buat gunung. Ada 3 gunung, 3 atau 4 gunung yang harus diwaspadai. Yang pertama Gunung Semeru, yang kedua Gunung Kelut, yang ketiga Gunung Arjuna, dan yang keempat Gunung Batur.
Ini yang harus diwaspadai di tahun 2025 sampai tahun 2027. Gitu. Dan ini tersandung kasus dari menteri, kembali lagi tersandung kasus dari menteri merah dan putih, inisial PAE. Jadi ada 3 orang, PAE gitu ya. Terus di sini ada lagi mantan pemimpin Indonesia meninggal dunia, inisial M gitu ya. Lalu ada lagi efek vaksin dengan kode 8119473 mencuat ke publik gitu. Terus ada lagi virus disebarkan seperti flu tak kunjung sembuh dengan ciri-ciri demam, lidah mati, rasa, dan lemas. Untuk solusinya supaya virus ini hilang dari tubuh kita, disarankan untuk minum yang hangat, yang kayak wedang uwuh gitu ya, wedang ronde, wedang jahe, wedang serai gitu. Bisa pakai itu diminum 3 kali sehari gitu ya. Terus makannya bubur, kalau perlu dari obat medis itu obatnya cetirizine ya, dengan dosis yang dianjurkan dokter atau apoteker gitu ya. Itu disarankan buat kalian semua. Jadi hati-hati juga nanti di bulan 9 ini kita akan dipaksa untuk vaksin di bulan 9. Jadi hati-hati buat kalian semua, jangan pernah mau divaksin. Oke, itu pesan saya buat kalian semua. Salam sehat, semoga kalian diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan untuk bisa menghadapi perkara yang terjadi ataupun pandangan ini. Semoga aja pandangan ini yang jelek-jelek tadi itu semoga tidak terjadi, dan semoga aja semua sehat selalu, dihindarkan segala penyakit. Jangan mau divaksin karena cukup sekali saja, karena ketika kita udah divaksin, siapa yang mau bertanggung jawab? Nggak ada gitu ya. Kita belajar dari kesalahan di masa lalu, di tahun-tahun berikut, tahun-tahun sebelumnya gitu ya, karena itu membuat kita jadi kayak terpukul gara-gara mencuatnya kasus vaksin, sehingga akhirnya kita kayak dijadikan kelinci percobaan gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian vision dari saya yang tidak seberapa ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Thank you.